Tanpa kita sadari atau tidak, sebenarnya ada makhluk lain tak kasat mata yang hidup di antara kita. Normalnya, mereka tidak terlihat. Namun, beberapa orang yang memiliki kemampuan khusus biasanya dapat melihat wujud asli makhluk tersebut. Beberapa kejadian horor pun kerap terjadi di sekitar kita. Hingga akhirnya, banyak orang yang meyakini bahwa hal-hal mistis bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Cerita-cerita horor tidak hanya khayalan atau karangan manusia semata, tapi ada juga yang memang berangkat dari kisah nyata. Kisah ini diceritakan oleh seorang santri di daerah Jombang. Sore itu, kelas dinia berjalan sebagaimana mestinya, hingga tiba-tiba sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Salah seorang santriwati tiba-tiba menjerit dengan kerasnya, mengejutkan seluruh isi ruangan. Ternyata, santriwati ini mengalami kesurupan. Murid lain pun sontak berlarian keluar ruangan. Beberapa dari teman mereka langsung memegangi tubuh santriwati yang kesurupan itu. Sang ustadz yang mengajar pun segera merapal doa-doa untuk mengusir jin yang memasuki tubuh gadis ini. Namun, sang santriwati ini terus saja mengerang dan berteriak. Matanya memerah, tubuhnya terus saja berontak. Dan tiba-tiba saja, ia malah menampar sang ustadz dengan kerasnya. Semua orang terkejut melihat kejadian ini. Doa-doa yang dibacakan tidak membuat jin itu pergi. Ia malah menantang semua orang yang ada di ruangan itu. Kejadian ini berlangsung selama lebih dari 1 jam. Hingga akhirnya, pihak pondok pun memilih untuk memulangkan santriwati ini ke rumahnya. Beberapa teman santriwati ini pun membantu untuk mengemas barang-barangnya. Sang ustadz yang tadi digampar itu pun kembali ke pondok putra. Ia segera menunaikan sholat maghrib karena adzan telah berkumandang. Usai sholat, tiba-tiba ustadz tersebut dipanggil kembali oleh salah seorang santri. Ia mendapat kabar bahwa sang santriwati yang tadi kesurupan tiba-tiba menghilang saat akan diantar pulang. Semua orang di pondok itu terus mencarinya. Sang ustadz yang tadi mengajar ini pun juga ikut mencari hingga keluar area pesantren. Ia bersama 3 orang santriwan lain pun mencarinya. Sebelum memutuskan akan ke arah mana, ada salah seorang teman santriwati tersebut memberikan informasi bahwa gadis ini sedang jatuh cinta terhadap seorang lelaki yang rumahnya berada di wilayah Tuban. Dan teman gadis ini curiga bahwa ia mungkin kabur untuk mencari rumah seseorang yang ia cintai tersebut. Mendengar informasi itu, maka sang ustadz dan 3 orang santri lain ini pun memutuskan untuk mencarinya ke arah Tuban, di mana jalanan yang ditempuh harus melewati area hutan dan pegunungan. Malam itu, ustadz dan santri lainnya pun terus mencari hingga jam dinding menunjukkan pukul 10 malam. Di jalan setapak yang sangat sepi dan gelap. Benar saja, setelah menyusuri jalan cukup lama, ia melihat seorang wanita berjilbab berjalan sempoyongan di tengah kegelapan. Mereka segera menghampiri wanita itu, dan ternyata wanita itu adalah santriwati yang mereka cari sedari tadi. Sang ustadz pun menghalanginya dan berusaha membujuk santriwati yang sedang kerasukan itu. "Ayo mbak, segera pulang," ujarnya. Namun, santriwati yang sedang kerasukan jin itu enggan untuk diajak kembali. Ia terus saja menolak ajakan para ustadz ini. Mereka pun kebingungan untuk menemukan cara yang tepat agar ia mau diajak pulang. Beruntung, salah satu santriwan ada yang teringat akan salah satu pembelajaran di majelis taklim kala itu, bahwa dijelaskan sehebat-hebatnya jin, mereka termasuk makhluk yang tidak dibekali kecerdasan seperti manusia, sehingga mudah dibohongi. Maka, santriwan ini pun langsung berdialog dengan santriwan tersebut. "Hei, kamu mau kemana?"
Kemana aja terserah saya, jawab santriwati tersebut. Di sini tuh banyak begal. Gak cuma banyak jin, tapi begal juga banyak. Kalau kamu semakin jauh berjalan, pasti kamu bakal senang ketemu jin-jin teman-teman kamu yang lain. Tapi, kalau kamu ketemu begal, terus anak yang sedang kamu rasuki itu dibunuh, kamu mau tinggal di mana? Kan kamu bersemayam di jasad dia, kata santriwan tersebut. Sontak, santriwati yang notabene sedang dirasuki tersebut pun menjawab, "Oh, iya juga sih. Kalau aku dibegal, berarti aku nggak bisa tinggal di tubuh gadis ini lagi dong. Ya udah deh, aku mau pulang," kata santriwati yang dirasuki itu sambil mengangguk-angguk. Nah, berkat salah satu santriwan yang teringat akan isi pengajian tersebut, berhasil mengajak pulang kembali sosok santriwati yang sedang dirasuki makhluk gaib menuju ke rumahnya. Sesampainya di rumah, maka bertemulah para santriwan dan ustadz tadi dengan kedua orang tua santriwati itu. Kemudian, mereka menceritakan semua rentetan kejadian yang terjadi kepada kedua orang tuanya. Mendengar kisah itu, kedua orang santriwati ini pun juga memberikan penjelasan bahwa putrinya memang sering dirasuki makhluk gaib. Terlebih, apabila ia sedang mengalami jatuh cinta atau suka terhadap sosok laki-laki, maka jin seakan gampang memasuki tubuh putrinya tersebut. Mendengar kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa jangan suka melamun, apalagi membiarkan pikiran kita kosong. Sebab, pikiran kosong dan halusinasi yang berlebihan bisa membuat sosok jin atau makhluk gaib bisa dengan mudah merasuki tubuh seseorang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus menjaga pikiran tetap jernih dan tidak membiarkan pikiran kita menghalu begitu dalam, hingga terhanyut membuat alam pikiran bawah sadar kita menghilang. Bagaimana menurut kalian? Bila Anda punya cerita horor lain, silakan tulis di kolom komentar.